Semenjak Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia pada tahun 2014, infrastruktur menjadi salah satu sektor yang diperhatikan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menunjang akses transportasi di seluruh daerah dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Anggaran yang disiapkan pemerintah juga tidak sedikit, bahkan nilainya ada yang sampai ratusan triliun rupiah. Penasaran apa saja? Berikut tribunvideo.com rangkum progres mega proyek infrastruktur era Presiden Jokowi di tahun 2021. Yang pertama adalah listrik 35.000 megawatt. Program pembangunan pembangkit 35.000 megawatt diluncurkan pada Mei 2015 lalu di Samas, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditandai dengan penandatanganan PPA dan juga Letter of Intent untuk EPC, Engineering, Procurement, Construction, serta groundbreaking beberapa pembangkit di DIY, Jatim, Jabar, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari jenis pembangkitnya, PLTU menjadi jenis pembangkit dengan porsi paling banyak. Sebanyak 334 unit pembangkit dengan akumulasi kapasitas 10.864 megawatt atau sekira 30% dari target 35.985 megawatt sudah memasuki tahap Commercial Operation Date atau COD per September 2021. Catatan terakhir kontan.co.id, penyelesaian proyek ini diperkirakan berpotensi molor ke tahun 2030 seiring adanya penghitungan ulang proyeksi kebutuhan listrik akibat pandemi COVID-19. Kemudian Jalan Trans Papua. Proyek Trans Papua secara agresif dikerjakan sejak 2014 setelah Joko Widodo dan Yusuf Kala resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Kendati dikebut sejak era Jokowi JK, namun pembangunan Trans Papua sudah dimulai sejak era Presiden B.J. Habibie. Pengerjaan Trans Papua dibagi menjadi 10 segmen, di mana salah satunya yakni segmen 5 yang pernah dilalui Jokowi menggunakan motor trail. Tak lama lagi akses menuju sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua akan jadi makin mudah. Menembus hutan dan pegunungan sejauh 3.462 km, kini tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Ketiga, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC terus mengebut proses pembangunan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Saat ini perkembangan pengerjaan proyek tersebut telah mencapai hampir 80%. Sebelumnya, proyek KCJB yang dibangun sepanjang 142,3 km mengalami cost overrun atau pembengkakan biaya menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 114,24 triliun rupiah. Karenanya pemerintah mengucurkan anggaran APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi pembangunan proyek tersebut yang diberikan melalui penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3,4 triliun rupiah. Target penyelesaian dan operasional KCJB masih tetap sama, yaitu pada akhir tahun 2022. Dengan proyek ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan waktu tempuh yang lebih cepat dan efisien, khususnya bagi masyarakat Jakarta dan Bandung. Mega proyek keempat milik Jokowi adalah Master Plan Ibu Kota Baru. 2 tahun sudah pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berjalan. Rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek besar yang terus berjalan. Menko Airlangga sempat menyinggung bahwa master plan ibu kota negara baru sudah selesai. Namun ia menekankan bahwa pemerintah tidaklah buru-buru dengan pemindahan ibu kota yang pastinya juga butuh waktu tak sebentar. Beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat membuka opsi sayembara desain ibu kota negara baru dengan karya milik Inyoman Nuwarta dinyatakan menjadi pemenangnya. Dari sejumlah proyek ambisi Jokowi tadi, beberapa lainnya juga ada yang sudah rampung dikerjakan dan diresmikan Presiden pada tahun ini. Yang pertama adalah sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Sirkuit Mandalika yang memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit berada di kawasan wisata Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Main track mega proyek pemerintah satu ini rampung dan diserah terimakan pada Agustus 2021 lalu. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 4,54 triliun rupiah.
Lintasan balap motor sepanjang 4,3 km ini diketahui masuk dalam kalender World Superbike atau WSBK dan MotoGP. Sebelum gelaran event internasional itu menggunakan motor customnya, Presiden Jokowi telah menjajal lintasan sirkuit sebelum meresmikannya pada 12 November 2021 lalu. Untuk diketahui, tak lama sebelum meresmikan sirkuit Mandalika, pemerintah memberikan dukungan besar terhadap berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua. Tidak main-main, jumlah dana untuk membangun venue yang digelontorkan dari APBN dan APBD mencapai 2 triliun rupiah. Berbagai venue tersebut menghadirkan berbagai inovasi, kecanggihan konstruksi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo meresmikan venue Pekan Olahraga Nasional 20 Papua dengan penandatanganan prasasti pada 2 Oktober 2021 lalu. Jokowi di sana menegaskan tidak ingin setelah PON selesai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional tersebut sepi dan tidak terawat. Ketiga, diketahui Presiden Joko Widodo terus berencana untuk membangun infrastruktur. Satu di antaranya adalah pengembangan bandara di berbagai wilayah di Indonesia. Pada 8 Desember 2021, pemerintah telah meresmikan Bandar Udara Tebelian di Kabupaten Sintang. Bandara yang dibangun dengan anggaran 518 miliar rupiah tersebut akan mampu melayani sekira 75.000 penumpang per tahun. Kemudian Jokowi juga telah meresmikan Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 17 Desember 2021. Bandara Ngloram mulai dibangun oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara sejak tahun 2019 dengan anggaran 132 miliar rupiah. Keempat adalah Tol Serang Panimbang. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1, Ruas Serang Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada 16 November 2021 lalu. Pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi 2 dan 3 dan tersambung hingga Panimbang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa infrastruktur adalah fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Sebagai informasi, data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP pembangunan Tol Serang Panimbang dikerjakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan total nilai investasi sebesar 9,93 triliun rupiah. Anggaran tersebut kemudian dipangkas menjadi 5,33 triliun rupiah. Terakhir, ada proyek bendungan. Pada tahun 2021 ini Presiden Jokowi berencana menyelesaikan 17 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, waktu terdekat ini pada 30 November 2021 lalu telah diresmikan Bendungan Tugu di Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Bojonegoro, Jawa Timur. Bendungan Tugu yang memiliki kapasitas tampung hingga 12 juta meter kubik dibangun dengan biaya 1,69 triliun rupiah. Sementara itu Bendungan Gongseng dibangun sejak 2013 dengan menelan biaya 583 miliar rupiah, memiliki daya tampung air hingga 22 juta meter kubik. Sebelumnya Jokowi juga sudah meresmikan banyak bendungan seperti Bendungan Karalowe di Goa, Sulawesi Selatan, Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.